Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Ramadan dari Fakultas Sistem Informasi. Di sini saya ingin membacakan rangkuman pengembangan sistem informasi R04 dari materi 9 sampai 15. Materi 9, pengembangan perangkat lunak bersumber dari perangkat lunak komersial dan juga in-house. Perangkat lunak vendor, kelebihan adalah implementasi cepat, penghematan biaya. Terus itu ada lagi, terus ada beberapa juga yang kekurangannya, ada sesuai rencana sistem yang tidak baik, tergantung pada vendor, biaya langsung, jadi biayanya harus ada langsung. Kerusakan SDLC, perangkat lunak in-house. Perangkat lunak ini mengikuti software development life clean dan perancangan struktur. Terus ada pengorganisasian proyek perkembangan perangkat lunak, pendekatan organisasi. Terus ada juga metric linears of executable code, itu kayak buat perhitungan. Itu ada juga metric point function itu diisi dengan input, output, query, file, logic, dan interface. Terus di situ juga nanti di Word saya ada contoh-contohnya. Terus kualitas perangkat lunak demisian pemakai, kinerja. Terus ada juga dimensi perancangan Moore. Terus itu isinya ada dimensi pemakai, itu ada kinerja, kemudahan pelajaran, pengontrolan dan penanganan kesehatan. Terus kalau dimensi perancangan itu ada reliability, ada maintainability, itu ada juga beberapa lagi, sama ada dimensi nilai tambah atau disebut PDM. Terus ada juga jaminan kualitas. Jaminan kualitas itu adalah proses merancang kualitas ke sistem. Terus ada juga pengendalian kualitas, proses yang memastikan bahwa kualitas sistem telah terpenuhi. Terus ada perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak itu terstruktur, ada beberapa orientasi pada proses dan alat-alat yang digunakan. Terus ada juga pengkodean perangkat lunak. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu 3GL atau 4GL dan OOP. Terus kita baca aja nih langsung. OOP itu apa namanya, jenis bahasa OOP. Saya kasih tahu, jenis bahasa OOP itu adalah jenis bahasa murni, contohnya Smartag dan Eiffel. Jenis bahasa hybrid, contohnya C++, terus Pascal dan COBOL. Dan jenis bahasa saat ini adalah orientasi pembangunan OPD pada sistem operasi. Terus ada juga metode perancangan test case, terus area yang diuji. Terus ada nih tahapan-tahapan pengujinya, saya kasih tahu. Ada penguji modul, penguji integrasi, penguji sistem. Penguji sistem itu ada 3.
penguji pemulihan, penguji keamanan, penguji sekre, terus ada juga penguji penerima. Ada juga itu skenario penguji. Ada lagi yang keenam, jenis laporan kesalahan. Nah, itu dari materi 9 yang saya bisa pahami, Pak. Terus selanjutnya yaitu materi 10, rangkuman PSI. Di sini saya di materi 10 yang saya ketahui itu ada kayak tentang DLC, tahap terakhir dari, terus DLC itu nanti di Word saya ada, Pak, tentang DLC-nya, sama yang saya pahami di sini yang saya rangkum ada tahapan akhir dan siklus pengembangan sistem. Rancangan implementasi. Rancangan implementasi adalah formalitas rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan. Terus ada bagian pokok implementasi, itu ada persiapan tempat, pelatihan personil, persiapan atau pembuatan dokumentasi, konfirmasi file dan sistem, peninjauan dan implementasi. Terus ada juga persiapan tempat. Terus ada yang saya ketahui ada pelatihan personil. Terus habis itu ada teknik dan alat bantu pelatihan. Di sini ada teknik dan alat pembantuan, itu ada isinya ada perangkat lunak, pelatihan interaktif, pelatihan magang, pelatihan dan instruktur. Terus ada buku teks. Selanjutnya yang saya ketahui juga ada perangkat lunak, pelatihan interaktif dan menyiapkan dokumen. Terus tujuan dokumentasinya itu ada pelatihan, penginstruksian, pengkomunikasian, penetapan standar kinerja, pemeliharaan sistem, referensi historis, penyiapan dokumen. Terus ada juga, kayaknya saya bisa jelasin di materi 10 sekian aja, Pak. Cuman ini kita lanjut di materi 11, nanti kalau lebih jelasnya lagi bisa dilihat di Word saya, Pak. Di rangkuman materi 11 itu saya mengingat materinya pemeliharaan perangkat lunak. Di situ ada pemeliharaan sistem berawal segitu sistem menjadi operasional dan bermasa hidupnya. Terus ada siklus hidup pemeliharaan sistem SMLC. Terus di situ ada maintainability, kemampuan pemeliharaan sistem terus apa lagi ya? Ada pengolahan pemeliharaan sistem. Terus apa lagi ya? Bisa ingat saya sih segitu aja, Pak, di rangkuman saya, Pak. Terus kita lanjut lagi di materi 12. Di materi 12 itu saya materinya adalah perancangan sistem secara umum. 1. Perancangan sistem. Perancangan
sistem. Perancangan setelah tahap perancangan sistem. Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem terdapat gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Tiba waktu sekarang bagi analisis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Di sini ada perancangan sistem secara umum, perancangan konseptual, perancangan satu logika, perancangan logika, perancangan secara makro, perancangan sistem terinci, atau perancangan sistem secara fisik. Terus yang kedua, pengertian penganan sistem. Situ ada isinya ada Perzelo atau Johnny Reuter 3 tahap setelah analis dari siklus pengembangan sistem, definisi dari kebutuhan berprofesional dan persiapan untuk perancangan bangun implementasi. Terus ada Johnny Bruce dan Gary Gurnitzky. Desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perancangan, dan pembuatan skala atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dalam satu persatu yang jauh dan berfungsi. Terus ada juga 3 tujuan perancangan sistem. Terus yang keempat, tujuan perancangan sistem itu terdiri dari 2, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Terus ada untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun yang lengkap kepada programmer komputer dan ahli-ahli teknik. Terus ada personil yang terlibat. 4 tuh ada personil yang terlibat. Kayak analis sistem seharusnya mengakibatkan beberapa personil seperti spesial pengendalian, personil jaminan kualitas, spesialis komunikasi data, pemakaian sistem. Terus yang kelima itu ada perancangan sistem secara umum. Terus ada juga perancangan sistem secara umum itu terbagi tiga kategori desain sistem. Ada 3 kategori desain sistem: global based system, ada group based system, sama local based system. 6 ada tahapan perancangan sistem. Di sini ada perancangan output. Tipe output dapat dibedakan eksternal. Ya, kita lanjut lagi. Ada itu perancangan output, tipe-tipe output dari dibedakan eksternal, internal. Terus ada juga macam-macam lagi selain itu. Terus tujuan dari perancangan input adalah untuk mengefektifkan biaya pemasukan data untuk mencapai keakuratan yang tinggi untuk menjamin pemasukan data dapat diterima di pengertian oleh pemakai. Terus proses input dapat mengakibatkan 2 atau 3 tahapan utama, yaitu data capture atau perangkat data. Terus ada penyiapan data, ada pemasukan data. Tipe input dapat dibedakan oleh eksternal. Pada tipe ini dimasukkan data berasal dari luar organisasi. Terus kalau internal, ada pada tipe ini pemasukan data hasil komunikasi pemakaian dengan sistem. Contoh faktur penjual
order penjual dan lain-lain langkah. Terus ada alat input drive RN3, terus itu ada singkatannya dari MICR, terus OCR, OMR, Digitizer, Image Scanner. Terus ada beberapa lagi yang saya tidak bisa lanjutkan, nanti ada di Word saya Pak. Terus ada perancangan dialog, terus ada perancangan proses sistem tujuan, terus ada perancangan database nih, singkatnya ada perancangan database itu dari tipe file master, file referensi, terus file dinamik, file input atau transaksi, 3 file laporan, 4 file sejarah atau arsip, 5 file backup atau pelindung, 6 ada file kerja, temporal file, terus yang ke-7 file library. Itu nama-nama yang tipe-tipe dari file dari perancangan database. Terus ada perancangan kontrol. Itu perancangan kontrol ada ancaman sistem, jenis kontrol, jenis kontrol itu ada 3, pencegahan, terus pendeteksian, pengkoreksian. Terus ada juga perancangan jaringan. Perancangan jaringan itu ada perancangan jaringan itu ada beberapa kayak topologi, terus ada isinya ada bus, star, sama ring. Pengarah perancangan komputer itu ada mainframe, terus mini komputer, microkomputer, terus ada tekanan perancangan. 7 itu ada tekanan perancangan. Terus ada segitu aja sih Pak, segitu dari yang bab 12. Selanjutnya kita lanjut ke bab 13, perancangan sistem terkunci. Perancangan sistem terkunci itu 1. Perancangan output tujuannya adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Isinya ada accessibility, timelessness, terus relevance, terus ada query, usability, terus ada lagi ada tentang laporan, terus ada juga hal yang harus diperhatikan dalam dasar-dasar merancang layar, yaitu ada organisasi dari layar, aplikasi dari file data, dan pelabelan judul, spasi, identifikasi judul dan layar atau warna. Terus ada juga membuat grafik untuk ilustrasi data. Terus ada juga pengaturan tata letak isi output. Terus ada apa lagi ya, ada perancangan formulir kertas. Terus itu ada di perancangan formulir kertas itu ada beberapa. 1 pemilihan kertas, terus 2 ukuran kertas, 3 warna, 4 judul formulir, 5 nomor formulir, 6 nomor urut formulir, 7 nomor data, nomor 7 nomor dan jumlah halaman, 8 spasi, 9 pembagian area, terus 10 nya itu ada caption,
11-nya ya instruksi dalam formulir. 12 ada jendela di amplop. Terus 13 jumlah tembusan. Nah, itu tadi nama-nama dari perancangan formulir kertas. Ada 13. Terus ada lagi di sini pengolah formulir elektronik. Sesudahnya formulir ini dirancang dan disetujui, formulir disimpan pada media magnetik atau media optikal dalam kiriman. Terus ada perancangan formulir elektronik. Terus ada pemasukan data secara langsung. Terus ada juga pengodaan input. Ini ada bahasa pengodaan input, Pak. Terus ada lagi ini langsung ke materi 14 yang tujuannya itu adalah jurnal. Resume jurnal pembandingan model waterfall dan prototipe untuk pengembangan sistem informasi. Judul pengembangan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Itu judulnya. Terus volume dan halamannya ada vol 14 nomor 1 halamannya 41 sampai 46. Terus penulisnya Rani Susanto Anadara Andriana. Terus tanggalnya itu bikinnya tanggal 8 Juli 2020. Terus ada juga tujuan penelitiannya adalah perbandingan antara model waterfall dan prototyping berdasarkan karakteristik pemilihan model sesuai dengan topik tugas akhir atau skripsi yang dipilih. Terus objek penelitiannya adalah Fakultas Teknik atau Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia. Perbandingan model waterfall dan prototyping untuk itu objeknya perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Terus ada hasil analis dari penelitian yang dilakukan adalah pada analisis sistem dari model waterfall. Kebutuhan data harus dianalisis di awal secara lengkap dan perubahan data ataupun proporsional yang akan berubah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat diketahui karakteristik dari kedua model pengembangan perangkat lunak. Terus ada lagi yang langsung ke bab 15. Ke bab 15 itu ada jurnal, Pak. Resume jurnalnya membandingkan model pengembangan database. Itu ada judulnya membandingkan model pengembangan database. Terus penulisnya Simbong Maggiwa Okri Wahyudi Dewi Noprihendra Nugroho Satrio Semedi. Terus ada Wayan S si Kancana. Terus ada juga nih subjek penelitiannya adalah
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bundar. Terus ada akses datanya menggunakan beberapa cara, yaitu satu, studi dokumen, komparatif dan asosiatif. Terus ada nih metode penelitiannya adalah metode analis yang digunakan adalah capability maturity model CMM dan SDLC system development. Itu model penelitiannya. Terus hasil penelitiannya, hasil analis dari penelitian yang dilakukan oleh adalah win-win spiral model yang merupakan bentuk modifikasi dari spiral model yang biasa. Modifikasi ini dianggap karena pada spiral model yang biasa proses memperoleh rekrutmen dianggap hanya sekali dan klien dianggap dan memberikan detail-detail yang diperlukan sebagai landasan aplikasi yang diminta secara searah. Terus di situ ada kesimpulannya, Pak. Kesimpulannya sini ada kesimpulan dari penelitian ini. Melalui perbandingan pengembangan model database tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dapat menggunakan model RAD, terus sama model CMM efektif dalam pengembangan sistem yang memakai matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek serta biaya yang semakin rendah. Sementara itu kualitas dan produksinya semakin meningkat, sedangkan untuk sistem yang dengan database yang komponen menggunakan model spiral atau win-win spiral. 3. Ada kontribusi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan secara langsung. Terus di sini ada itu aja sih, Pak. Nanti selanjutnya bisa dilihat di Word saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, Pak. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.